Halo Sobat Trader, kembali lagi saya hadir di podcast kita yang tercinta ini. Masih membicarakan bahasan yang sama, tapi dengan topik yang berbeda pastinya. Apalagi kalau bukan membahas mengenai peran bank sentral, khususnya bank sentral utama yang memengaruhi perdagangan nilai tukar mata uang negara bank sentral tersebut. Sebelumnya saya sudah membahas bank sentral negara maju atau negara yang mana mata uangnya merupakan mata uang utama penggerak perdagangan forex atau yang sering disebut dengan major currency. Ya, yang pertama itu ada Federal Reserve ya, yang kedua ada ECB, European Central Bank, dan yang ketiga itu BOE atau Bank of England, Bank Sentral Inggris. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, podcast kali ini akan saya mulai dan membahas mengenai salah satu bank sentral negara di benua biru. Ya, Bank Sentral Swiss, atau kalau dalam bahasa Londonya itu Swiss National Bank. Mari kita lanjutkan podcast ini dengan judul Kebijakan Bank Nasional Swiss dan Pengaruhnya Terhadap Swiss Franc. Jadi, Bank Nasional Swiss atau Swiss National Bank ini adalah bank sentral negara Swiss pastinya ya. Bank sentral ini didirikan pada tahun 1907. Bank sentral Swiss ini bertanggung jawab atas kebijakan moneter Swiss dan menerbitkan uang kertas franc Swiss. Pada tahun 2015, Bank Nasional Swiss dimiliki secara pribadi dan sebagian besarnya dimiliki oleh Kanton Swiss dan Cantonal Bank. Sekilas info aja, kanton itu seperti negara bagian, sementara Cantonal Bank itu bank komersil yang dimiliki oleh negara. SNB ini menggunakan alat kebijakan moneter yang berbeda untuk mewujudkan stabilitas harga dan mempertimbangkan perkembangan ekonomi. Faktor yang paling penting bagi trader adalah kebijakan moneter. Sama seperti bank sentral lainnya, tetap kebijakan moneter. Itu kalau kita berbicara secara fundamental atau sentimen ya. Ya, faktor kebijakan moneter ini nanti akan saya jelaskan sedikit mendalam. Faktor-faktor lain seperti independensi bank sentral juga penting, tapi merupakan masalah yang lebih umum di ekonomi pasar berkembang. Di sini misi dari SNB adalah untuk menaikkan dan memelihara stabilitas moneter dan keuangan. Jadi cukup penting bagi trader untuk mengikuti setiap perkembangan atau langkah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral Swiss yang dapat berdampak besar pada franc Swiss ya pastinya. Mandat yang disematkan ke Bank Sentral Swiss. Kalau berbicara mengenai mandat, Bank Nasional Swiss ini memiliki dua tujuan utama. Satu, stabilitas harga, yaitu stabilitas nilai tukar atau inflasi. Yang kedua itu pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan fokus pembangunan dan stabilitas ekonomi Swiss. Oke, kita bahas yang pertama, stabilitas harga. Kebijakan moneter sangat penting bagi seluruh perekonomian. Ini mencegah liarnya angka inflasi. Dan kebijakan ini juga merupakan upaya untuk menurunkan ekspektasi inflasi, sehingga ekonomi dapat tumbuh secara teratur. Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Nasional Swiss dan Komite Kebijakan Moneter sama ya dengan BOE, MPC. Mereka telah menetapkan target inflasi kurang dari 2% untuk CPI per tahunnya. Jadi jika inflasi melampaui target 2%, Bank Sentral Swiss kemungkinan akan menaikkan suku bunga. Dengan kenaikan suku bunga dapat menyebabkan penguatan franc Swiss. Karena investor meningkatkan aliran modal ke mata uang dengan imbal hasil lebih tinggi. Ini mungkin juga memiliki efek negatif untuk pasar saham. Karena bisnis harus membayar suku bunga yang lebih tinggi untuk meminjamkan dan penilaian ekuitas akan didiskon dengan suku bunga yang lebih tinggi. Namun Bank Sentral Swiss tidak
selalu akan menaikkan suku bunga, sekalipun inflasi di atas target. Dalam beberapa kasus, seperti ketika pertumbuhan ekonomi atau PDB masih rendah atau mungkin negatif, di sini mungkin bank sentral akan mempertahankan suku bunga di level rendah atau mungkin di level saat ini ya, untuk merangsang perekonomian. Penting untuk dipahami bahwa Bank Nasional Swiss akan mencari keseimbangan antara inflasi yang sehat dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini terkait dengan kebijakan moneter. Perubahan prospek ekonomi sering menyebabkan Bank Sentral memperbarui rencana kebijakan moneter guna menstabilkan perekonomian. Lalu bagaimana suku bunga SNB ini mempengaruhi franc Swiss? Langkah atau sikap Bank Sentral Swiss jelas mempengaruhi nilai tukar franc, terutama atas perubahan ekspektasi terhadap suku bunga. Trader harus paham betul bahwa apresiasi atau depresiasi franc Swiss dapat terjadi ketika ekspektasi suku bunga naik atau turun, tidak hanya dari kenaikan suku bunga nominal. Bank Sentral Swiss atau bank sentral pada umumnya menggunakan alat kebijakan moneter yang berbeda untuk mengontrol suku bunga. Pasar forex biasanya fokus pada ekspektasi suku bunga saat ini. Perubahan dalam ekspektasi ini dapat menyebabkan Swiss franc terdepresiasi atau terapresiasi. Bank Nasional Swiss dapat melakukan ini dengan memberikan panduan pasar ke depan, memberitahu pasar bahwa mereka mengharapkan kenaikan lebih lanjut atau lebih sedikit kenaikan, atau dengan kata lain itu pemotongan kali ya. Prinsip umum tentang bagaimana suku bunga mempengaruhi franc Swiss dan pasar saham dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan kekuatan franc Swiss dan berdampak negatif pada nilai saham atau ekuitas. Kedua, ekspektasi suku bunga yang lebih rendah akan melemahkan franc Swiss, dan ini akan berimbas positif terhadap nilai ekuitas atau nilai saham. Tingkat suku bunga berdampak pada perekonomian. Jelas. Jadi begini, ketika Bank Sentral Swiss menurunkan suku bunga, itu adalah upaya Bank Sentral untuk merangsang pertumbuhan ekonomi atau PDB. Begitupun sebaliknya, Bank Sentral akan menaikkan suku bunga ketika mencoba menahan laju inflasi yang disebabkan oleh operasi ekonomi yang melampaui angka potensial atau sering disebut itu overheating. Dengan suku bunga yang lebih rendah, jelas ini akan merangsang ekonomi, dan ini terjadi dalam beberapa cara. 1. Bisnis dapat meminjam uang dan berinvestasi dalam proyek yang akan menerima hasil yang melampaui tingkat risiko pinjaman. Yang kedua, ketika suku bunga lebih rendah, pasar saham didiskontokan pada suku bunga yang lebih rendah, yang mengarah pada apresiasi nilai pasar saham, yang menyebabkan efek cuan pastinya buat pelaku pasar. Ketiga, orang-orang yang menginvestasikan uang mereka ke dalam perekonomian seperti aset, saham, dan lainnya, karena mereka dapat memperoleh lebih banyak dalam aset ini daripada suku bunga rendah. Lalu gimana sih cara trading dengan memanfaatkan keputusan suku bunga SNB ini? Sebenarnya pada prinsipnya atau teknisnya sama ya, keputusan atau kebijakan yang dilakukan akan berdampak sama seperti bank sentral yang lainnya. Jadi ketika ekspektasi pasar terhadap suku bunga naik, namun bank sentral menahan suku bunga, pengaruhnya franc Swiss akan mengalami depresiasi atau penurunan atau melemah. Ketika pasar mengharapkan suku bunga turun, tapi di sini bank sentral menahan suku bunga, ini akan mempengaruhi Swiss akan menguat
atau terapresiasi. Bagaimana jika pasar berharap suku bunga ditahan, sementara Bank Sentral menaikkan suku bunga? Ini jelas akan membuat franc Swiss terapresiasi. Begitu juga sebaliknya jika ekspektasi pasar terhadap suku bunga ini ditahan. Jadi pasar berharap suku bunga ditahan. Bank Sentral malah memangkas suku bunganya. Jelas, ini udah jelas. Franc Swiss akan terdepresiasi atau melemah. Jadi poin penting dari pembahasan mengenai Bank Sentral Swiss ini dan trading forex, franc Swiss akan terapresiasi atau terdepresiasi tergantung pada perubahan ekspektasi suku bunga, bukan pada perubahan aktual. Pelonggaran kuantitatif memiliki efek yang mirip dengan perubahan suku bunga. Perubahan ekspektasi pelonggaran kuantitatif akan berdampak pada franc Swiss. Kenaikan inflasi tidak akan membuat Bank Sentral Swiss juga akan menaikkan suku bunga. Semua tergantung pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi itu ya sobat trader semua, pembahasan saya mengenai Bank Sentral Swiss, perannya, tanggung jawabnya, dan bagaimana kebijakan dari Bank Sentral Swiss mempengaruhi pergerakan nilai tukar franc Swiss. Jika sobat trader masih belum ada yang memahami atau ingin bertanya, sobat trader dapat menanyakan pada kolom komentar di bawah. Ya, sekian dulu podcast dari saya. Nantikan podcast saya selanjutnya masih seputar Bank Sentral. Tapi Bank Sentral negara lain masih ada yang di Asia, Jepang belum kita bahas. Oh ya, sobat trader, jangan lupa untuk yang belum like, yang belum subscribe, silakan like dan subscribe ya. Jangan lupa juga di komen. Komennya bertanya juga nggak apa-apa, nanti akan dijawab. Oke, sobat trader, sampai di sini dulu podcast saya kali ini. Tetap jaga kesehatan ya dan ikuti prokes. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.